Bab 1167, 9 Pembentukan Dewa Pembunuh Pedang Sempurna. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Melihat Ji Changlan, niat membunuh Ye Yuan tidak bisa disembunyikan lagi. Dia memandang Ji Changlan dan berkata dengan dingin, "Aku hanya bertanya padamu, bagaimana keadaan Li Er sekarang?" Ji Changlan tersenyum dan berkata, "Bagaimana lagi dia? Apakah kamu sudah tidak tahu? Apakah Anda pikir saya akan melepaskannya?" Huhu. Mandat Putra Surga ditakdirkan untuk kesepian. Petik 2. Tatapan Ye Yuan berubah niat. Niat membunuh melonjak ke langit. Ji Changlan tersenyum tipis ketika dia melihat situasinya dan berkata, "Sepertinya kamu sangat membenciku. Tapi, lawanmu bukan aku. Karena kamu datang, aku, kakak laki-lakimu, tentu saja harus mengatur pesta besar untukmu." Petik 2. Wosh! Di depan mata Ye Yuan, 100 sosok tiba-tiba muncul. Masing-masing dari semua orang ini melonjak dengan energi jahat. Bahkan Ma Youdao dan orang-orang itu pingsan olehnya sebelumnya, mereka semua juga bangun, mengelilingi Ye Yuan di tengah. 9 formasi pembunuh dewa pembunuh, kau tahu itu, kata Ji Changlan dengan senyum tipis. Wajah Ye Yuan menjadi gelap, dan dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, "Kamu pantas mati." Formasi 9 dewa pembunuh dewa sejati ini adalah formasi pedang peringkat dewa yang diperoleh Ji Zhengyang di God Falls Mountain Range. Saat itu, Ji Zhengyang membayar harga yang luar biasa dan mengundang Lu Linfeng untuk mengambil tindakan. Itu adalah susunan besar yang dibuat khusus untuk Balai Pengobatan Raja. Lu Linfeng secara alami tidak dapat mengeluarkan formasi arai Dao Dao ini. Tapi dia memahami kumpulan formasi arai ini dan memodifikasi set formasi arai ini untuk menjadi arai Grand Kuaso Divine Range. Kumpulan formasi pedang ini, selama orang-orang yang mengambil bagian dalam formasi pedang itu cukup kuat, mereka bisa benar-benar bersaing dengan kelas-kelas kekuatan besar 10 Raja Surgawi. Ingin menggunakan seperangkat 9 pembentukan dewa pembunuh pedang pembantaian ini hingga batas yang diperlukan 3 pembangkit tenaga mistik puncak kosong, 9 pembangkit tenaga listrik mistik tingkat menengah, 18 pembangkit tenaga listrik mistik tahap awal, serta 81 pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi puncak. Meskipun Lu Linfeng membantu Balai Pengobatan Raja untuk menyederhanakan kumpulan susunan ini, dengan kekuatan Balai Pengobatan Raja, mereka sama sekali tidak dapat membentuk rangkaian pembentukan pedang ini. Kehidupan sebelumnya, Balai Pengobatan Raja tidak memiliki begitu banyak pusat kekuatan sama sekali. Mereka hanya bisa menyederhanakannya sekali lagi. Tapi sekarang, pembangkit tenaga listrik ini di depan Ye Yuan mengumpulkan kumpulan formasi pedang ini bersama-sama. Huhu, untuk berurusan denganmu, aku dengan paksa menggunakan seni rahasia untuk meningkatkan bidang kultivasi mantan teman lamamu. Sekarang, formasi 9 Konsumate God Killing Sword sudah berkumpul, hanya menunggu kamu untuk datang dan menikmatinya, kata Ji Changlan sambil tertawa besar. Yang paling penting, pembangkit tenaga listrik di depan Ye Yuan ini adalah tulang punggung Medicine King Hall di masa lalu. Orang-orang ini, Ye Yuan telah bergaul dengan mereka selama beberapa ratus tahun dan terlalu akrab. Saudaraku junior yang baik, aku tahu bahwa kamu terutama bersikap lembut terhadap teman-teman, jadi sebagai kakak laki-laki, aku dengan hati-hati menyiapkan rangkaian pembentukan pedang ini untukmu. Dalam beberapa saat, Anda harus menunjukkan kelonggaran ketika Anda menyerang. Jangan sakiti mereka. Hahaha. Ji Changlan tertawa sangat puas. Dia telah tinggal bersama Ye Yuan selama beberapa ratus tahun dan terlalu jelas tentang temperamen dan kelemahan Ye Yuan. Termasuk pergantian tiba-tiba dari Bright Moon City, Ji Changlan juga memanfaatkan kelemahan Ye Yuan semacam ini. Ji Changlan dapat dikatakan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada, memperkirakan bahwa Ye Yuan akan jatuh ke dalam kebobrokan. Tapi jangan berharap luar variabel ini muncul. Saat formasi arai terbuka, niat pedang tajam berkeliaran di dalam arai besar. Ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu menjadi khusyuk. Formasi susunan ini sungguh luar biasa. Salah satu dari mereka jauh dari menjadi pasangan Ye Yuan. Namun jika digabungkan bersama, mereka sebenarnya memiliki perasaan tak terkalahkan. Bahkan jika Ye Yuan memahami domain pedang, dia sebenarnya memiliki perasaan bahaya juga. Lu Linfeng ini benar-benar terkutuk. Cukup memodifikasinya sedikit akan dilakukan, jadi serius untuk apa? Balai Pengobatan Raja kami jelas tidak memiliki banyak pembangkit tenaga listrik, apakah Anda secara spesifik mengubah susunan-susunan untuk Ji Changlan? Petik 2. Ye Yuan sudah lama mengutuk Lu Linfeng beberapa ratus kali di dalam hatinya. Wosh, wosh, wosh. Garis-garis cahaya pedang memangkas, pengisian lurus untuk Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah. Pedang pembasmi jahat tiba-tiba bergerak keluar.
Bergumam, Ye Yuan menyerang seperti kilat, menenun pedang pembasmian jahat padat sampai kedap udara. Baru saat itulah ia nyaris menahan kekuatan formasi pedang. Meski begitu, dia merasakan darah dan ki dalam kekacauan juga. Sejak memahami domain pedang, itu masih pertama kalinya Ye Yuan bertemu musuh yang begitu kuat. Baru saja, ketika lampu pedang itu datang, mereka tampak polos dan biasa, tapi Ye Yuan tiba-tiba merasakan ancaman besar. Dia merasa seperti domain pedangnya yang kemungkinan besar tidak bisa menahan kekuatan lampu pedang itu. Benar saja, saat itu dimulai, tekanan Ye Yuan melonjak. Ye Yuan tidak punya waktu untuk memuji keajaiban formasi arah ini. Hampir dalam sekejap, ia terjungkal ke ekstrim. Pedang ini menyala, melalui peningkatan formasi 9 konsumen dewa pembunuh pedang, kekuatannya luar biasa. Bahkan jika tubuh berdaging Ye Yuan kuat, dia diledakkan sampai anyaman antara ibu jari dan jari telunjuknya mati rasa juga. Tak lama, anyaman Ye Yuan di antara ibu jari dan jari telunjuknya merembes noda darah merah kehitaman. Haha, betapa memuaskannya. Aku benar-benar tidak berpikir kalau formasi pedang ini benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Bocah ini memahami domain pedang yang sangat kuat di antara domain Divine Dao dan sebenarnya juga tidak bisa menahannya. Seorang pria berjubah hitam datang di samping Ji Changlan dan berkata sambil tertawa keras. Pria berjubah hitam ini bernama Blood Soul, salah satu dari 6 pelindung besar di bawah Ji Changlan. Ji Changlan tersenyum dan berkata, domain Divine Dao perlu memiliki kultivasi dewa alam untuk mendukungnya. Dia, tingkatan Dao mendalam, memahami domain pedang, tidak mungkin menjadi tak terkalahkan juga. Petik 2. Blood Soul menghela nafas dengan heran dan berkata, aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu benar-benar memesan langkah cadangan yang mengesankan. Ji Changlan berkata, formasi pedang ini disimpulkan menurut formasi arai Dao Dao oleh Grand Yan Divine King di antara 10 Raja Surgawi Agung Surgawi Realem. Kekuatannya hampir bisa menyaingi 10 Raja Surgawi Agung. Saat itu, Ji Zhengyang benda tua itu menghabiskan harga yang luar biasa sebelum berhasil membuatnya mengambil tindakan. Petik 2. Aku tidak menyangka bahwa umat manusia saat ini sebenarnya masih memiliki tingkat keberadaan seperti itu. Sepertinya dia tidak mudah diprovokasi. Blood Soul berkata sambil menghela nafas emosional. Terus, selama Master Surgawi terbentuk, 10 Raja Surgawi Agung hanyalah eksistensi seperti semut. 10 Raja Surgawi Agung juga hanya Dao Realem pada akhirnya. Tapi Guru Surgawi adalah eksistensi Realem Dewa Sejati. Kata Ji Changlan. Blood Soul sangat setuju dan berkata dengan ekspresi bersemangat, memang. Saat ini, semuanya sudah siap. Hanya ada sedikit angin timur. Tak lama, ras iblis kita akan menguasai alam surgawi. Pada saat itu, semua manusia akan menjadi budak kita. Hahaha. Ji Changlan tersenyum sedikit tetapi tidak banyak bicara. Pada saat ini, Ye Yuan sudah ditekan ke ekstrim. Di depan lampu pedang ini, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Dia juga mencoba untuk membuang teleportasi yang lebih besar sebelumnya, berusaha untuk berteleportasi. Tapi di dalam formasi arai yang muskil dan mendalam seperti itu, dia sebenarnya tidak dapat melakukan teleportasi yang lebih besar. Pada saat ini, Ye Yuan tampaknya terkurung di dalam formasi pedang. Di bawah serangan lampu pedang, Ye Yuan sudah secara bertahap terlatih-tatih di kakinya. Cukup banyak lampu pedang yang disikat olehnya, setiap kali dia melarikan diri. Melihat adegan ini, Blood Soul tertawa keras dan berkata, haha, bocah ini tidak bisa bertahan lagi. Jika aku sudah lama tahu, aku akan mengirim formasi pedang ini untuk pergi dan menghabisinya. Menghasilkan banyak trik, efeknya sebenarnya lebih rendah dari formasi pedang ini. Petik 2. Wajah Ji Changlan menjadi hitam. Semburan niat membunuh terkunci ke Blood Soul. Tidak ada yang akan membawamu untuk bisu bahkan jika kamu tidak berbicara. Blood Soul tersenyum canggung dan berkata, hahaha, aku baru saja mengatakannya. Meskipun Ji Changlan mengekspresikan ketidaksenangannya, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga berpikir begitu. Bab 1168, God Corrupting Bloodbaths. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan, orang-orang ini sudah menjadi iblis dan tidak akan memiliki sedikit pun perasaan terhadap Anda sama sekali. Jika Anda terus bersimpati, orang yang mati pada akhirnya akan menjadi Anda. Petik 2. Suara lonteng terdengar di samping telinga Ye Yuan. Senior, mungkinkah itu, benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka? Tidak ada. Setelah hancur, hasil akhirnya hanyalah kematian. Bahkan jika Anda tidak membunuh mereka sekarang,
ketika Anda membunuh tuan mereka, mereka masih harus mati. Kata Long Teng dengan ketegasan yang dapat memotong logam. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, baiklah kalau begitu, aku mengerti. Gumpalan esensi surgawi diam-diam memasuki pedang pembasmian jahat. Tiba-tiba, energi pedang Ye Yuan meroket. Lampu pedang yang dipancarkan oleh formasi pedang sebenarnya langsung dihancurkan oleh energi pedang Ye Yuan. Swoosh, swoosh, swoosh. Garis-garis energi pedang yang tak terlihat dikeluarkan dari pedang pembasmi jahat, menyebabkan lingkaran pertahanan Ye Yuan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Melihat adegan ini, ekspresi Ji Changlan dan Blood Soul keduanya sangat berubah. Tidak baik, bocah ini sebenarnya menahan kekuatan. Sepertinya dia hanya tidak sanggup membunuh mantan teman muridnya sekarang, dan itulah sebabnya dia ditekan oleh formasi pedang, kata Blood Soul dengan ekspresi jelek. Tatapan Ji Changlan menatap Ye Yuan di dalam formasi pedang dengan secercah saat dia mengertakkan gigi dan berkata, dia sudah mengolah formula pedang pembasmi jahat ke lingkaran kesempurnaan tingkat pertama. Kekuatan Evil Extermination Divine Sword sudah mampu melepaskan 10% dari kekuatannya. Petik 2. Kemampuan pemahaman yang mengerikan. Dia memperoleh formula pedang pembasmi jahat paling banyak 1 tahun ditambah yang lalu, kan? Hanya dalam 1 tahun, ia memahami hukum Dao Surgawi sedemikian rupa. Blood Soul berkata dengan kaget. Mandat Putra Surga memang luar biasa. Kelompok sampah ini tidak berguna seperti yang diharapkan. Blood Soul, saatnya kalian semua menyerang. Kata Ji Changlan dengan suara serius. Iya, Lord Holy Sun. Blood Soul menyuarakan persetujuannya dan pergi. Ji Changlan memandang Ye Yuan di dalam cincin pertempuran, tatapannya berkilauan. Itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Ye Yuan memutar gagang pedang. Energi pedang berbentuk spiral menyembur keluar, mirip dengan membosankan ke batu, langsung menembus lampu pedang yang berasal dari formasi pedang. Puci, energi pedang yang berasal dari pembasmian jahat pedang surgawi melewati dada mistis Void Puncak tanpa sedikit pun rintangan. Orang ini adalah mantan penatua Grand Medicine Hall. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Sun Man. Meskipun Ye Yuan tidak memiliki banyak kontak dengannya, dia juga tahu bahwa dia adalah senior yang baik hati. Kehidupan Ye sebelumnya, meskipun dia fokus pada alkimia Dao, terhadap sesama muridnya, dia belum pernah mengudara seorang patriark muda sebelumnya. Oleh karena itu, di antara sesama murid ini, popularitas Ye Yuan masih agak tinggi. Hubungan Ye Yuan dengan orang-orang ini di depan matanya juga sangat harmonis. Tetapi sekarang, dia harus mengakhiri hidup orang-orang ini secara pribadi. Ye Yuan masih sangat tidak nyaman di hatinya. Itu hanya beralasan bahwa dia membenci Ji Changlan lebih dalam ke inti. Orang ini benar-benar tidak punya garis bawah ketika melakukan sesuatu. Setelah kematian penatua ini, kekuatan formasi 9 dewa pembunuh pedang secara alami menjadi sangat diskon. Lampu pedang itu benar-benar tidak dapat menembus area 20 kaki di depan Ye Yuan. Ye Yuan menghela nafas ringan dan berkata, maaf, semuanya. King Yun tidak berguna dan tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. King Yun akan mengirim kalian semua ke sini. Dendam ini, King Yun pasti akan membantu kalian semua untuk membalas. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan langsung menghilang. Kemudian, satu demi satu sosok jatuh dari langit. 100 pembangkit tenaga listrik dibantai bersih oleh Ye Yuan dengan sangat cepat. Melihat mayat-mayat di seluruh lantai, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, saya seorang kaisar alkimia sia-sia dan tidak bisa menyelamatkan sesama murid saya. Ji Changlan, dendam kami semakin besar dan lebih besar. Petik 2. Ye Yuan tahu bahwa jika dia tidak membunuh orang-orang ini, mereka akan datang dan menghadapinya tanpa akhir. Melihat pemandangan ini, mata Ji Changlan juga sedikit berubah niat ketika dia bergumam, bocah ini sedikit matang beberapa tahun ini. Saya bahkan berpikir bahwa beberapa wajah yang sudah dikenal lama dapat menyebabkan halangan baginya. Saya tidak berpikir itu, dia bahkan tidak kelopak mata. Petik 2. Ji Changlan, Anda telah kehilangan semua hati nurani Anda dan akan mati dengan mengerikan. Ye Yuan menatap Ji Changlan dan berkata dengan suara dingin. Ji Changlan tersenyum dan berkata, kehilangan semua nuraniku. Saya dari ras iblis. Tidakkah kamu berpikir bahwa itu menggelikan untuk mengatakan kata-kata semacam ini kepada seorang iblis? Selama kita menempati alam surgawi ini, kita adalah surga. Sebaliknya, Anda secara pribadi membunuh para senior dari sekte yang sama yang pernah merawat Anda sebelumnya. Apakah kamu tidak memiliki rasa malu sama sekali? Bahkan jika mereka menjadi budak iblis, mereka setidaknya masih hidup. Tetapi sekarang,
Bahkan kualifikasi mereka untuk melanjutkan hidup secara pribadi berakhir oleh Anda. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah. Jelas, dia bimbang karena hukuman Ji Changlan. Terhadap musuh, Ye Yuan selalu menentukan untuk membunuh. Dia bahkan tidak akan kelopak mata. Tetapi terhadap orang-orang di sekitarnya, Ye Yuan selalu merasa terikat. Bahkan jika orang-orang ini menjadi budak iblis. Tapi tepat pada saat ini, lonceng peringatan tiba-tiba terdengar di benak Ye Yuan. Manik-manik darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam kekosongan dan sebenarnya sudah benar-benar mengelilinginya. Ye Yuan saat ini tampaknya telah jatuh ke dalam pengepungan ranjau darat yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah, sudah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Manik-manik darah itu semua meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, hujan darah disemprotkan kemana-mana. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia secara naluriah melakukan teleportasi yang lebih besar. Namun, itu masih terlambat. Beberapa manik-manik darah menodai pedang iblis pembasmian jahatnya. Bahkan ada beberapa yang memercik padanya. Pakaian dan kulit Ye Yuan tidak bisa menyebabkan sedikitpun hambatan pada manik-manik darah ini. Begitu mereka mendarat di tubuh Ye Yuan, itu benar-benar merambah dalam tubuh Ye Yuan. Alarm Ye Yuan sama sekali tidak signifikan. Dia buru-buru menyelidiki perubahan di dalam tubuhnya, dan ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Setelah manik-manik darah ini memasuki tubuh, mereka berubah menjadi seberkas kabut warna merah darah, menyelimuti laut energi esensi Ye Yuan. Ye Yuan memutar energi esensi dan benar-benar memiliki perasaan lamban yang terputus-putus. Melihat pedang pembasmi jahat lagi, manik-manik darah itu juga menghilang. Jelas, itu juga terkorosi ke bagian dalam pedang pembasmi jahat. Ye Yuan menemukan bahwa kekuatan pedang pembasmian jahat tampaknya sangat berkurang. Apa manik-manik darah itu? Melihat adegan ini, Ji Changlan tertawa dan berkata, "Saudaraku yang baik, kamu terlalu ceroboh." Setelah manik-manik darah itu meledak, seluruh bentangan langit tampak diolesi warna merah-merah, tampak sangat mengerikan. Hahaha, 4 sosok berjalan keluar dari dalam kekosongan, wajah mereka memiliki tatapan mengejek. Ji Qingyun, rasa manik-manik darah korupsi dewa ini masih cukup bagus, kan? Berhentilah berjuang. God Blood Corrupting Blood Bats ini dapat mencemari banyak sekali kehidupan di bawah langit. Selama sedikit ternoda, energi esensi Anda akan najis, tidak dapat digunakan sama sekali. Petik 2. Juga, di bawah bentangan langit ini, 4 kekuatan tempur kita akan meningkat 1/5. Sementara kamu akan melemah 1/5. Petik 2. Ji Qingyun, kamu memang kuat, terlalu buruk bahwa kamu, terlalu bodoh. Tak ada gunanya itu sama sekali tidak berguna. Jika mereka mati, maka mereka mati. Anda bahkan benar-benar berbelas kasih kepada mereka. Tapi ngomong-ngomong, bagi mereka untuk bisa membingungkan pikiran Anda, itu juga dianggap menempatkan bahan untuk digunakan dengan baik. Sekarang Anda akan mati juga, apakah Anda pikir, mereka akan dipindahkan atau tidak? Hahaha. Keempat orang ini justru 4 dari 6 pelindung besar di bawah Ji Changlan. Bab 1169, Fisik Suci Pengembunan Darah. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. 6 pelindung besar di bawah Ji Changlan adalah Blue Devil, Blood Soul, Blood Cardle, Blood Extinction, Blood Grudge, dan Blood Rain. Blood Rain, yang dihabisi oleh Ye Yuan di bawah keadaannya yang tidak jelas, adalah salah satunya. Blue Devil membawa Blood Soul Bats ke Divine Martial Hall. Saat ini, di tempat ini, hanya ada 4 pelindung hebat yang tersisa. Tetapi keempat pelindung besar ini jelas bukan orang sederhana. Saat mereka bergerak, mereka sudah mengalahkan Ye Yuan. Saat ini, energi esensi Ye Yuan lamban dan benar-benar tidak dapat mengumpulkan serangan yang efektif. Selanjutnya, energi esensi semacam ini yang memiliki efek korupsi, tampaknya menyebar. Pada akhirnya, pemahaman Ye Yuan terhadap ras iblis masih terlalu sedikit. Dia tidak berpikir bahwa Ji Changlan sebenarnya masih memiliki sarana seperti itu. Tapi kata-kata 4 pelindung besar membuat Ye Yuan sangat marah. Huhu, apakah kamu sangat marah? Kalian manusia hanya menyukai kemarahan tak berguna semacam ini. Petik 2. Kemarahanmu sangat menakutkan. Gunakan amarahmu untuk datang dan bunuh aku. Hahaha. Cektes, benar-benar ekspresi yang bagus. Saya hanya suka melihat ekspresi manusia yang marah tapi tak berdaya ini. Petik 2. Keempat orang saling berdebat, mengejek Ye Yuan. Tidak dapat mengedarkan energi esensi, Ye Yuan sudah menjadi domba menunggu pembantaian sekarang. Alis Ji Changlan berkerut, dan dia berkata,
berhentilah bicara omong kosong. Bunuh dia, kalau-kalau malam panjang, dan mimpi gelisah. Petik 2. Roger. Keempat orang menerima pesanan, mengangkat bilah mereka bersamaan dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, tiba-tiba terjadi peristiwa. Mengaum. Seekor naga mengaum melalui awan melonjak ke langit. Tapi kali ini, Ye Yuan tidak berubah menjadi naga besar. Meski begitu, tekanan naga pada tubuhnya tidak sedikit lebih lemah dibandingkan dengan berubah menjadi naga. Bagi Ye Yuan, bertarung dalam wujud manusia masih lebih riang. Terperangkap lengah, tekanan naga yang menakutkan benar-benar langsung mengirim keempat orang itu terbang keluar. Karena saya tidak dapat menggunakan energi esensi, maka saya hanya akan menggunakan kekuatan tubuh berdaging. Kata Ye Yuan sangat acuh tak acuh. Meskipun dikirim terbang di udara, Blood Soul mereka berempat tidak mendapatkan cedera. Melihat adegan ini, Blood Soul tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, kekuatan tubuh dagingmu bahkan tidak mencapai puncak tier 9. Berurusan dengan kita berempat, itu masih mati. Petik 2. Kekuatan sanguinari, Ye Yuan pernah melihat beberapa orang sebelumnya. Tetapi orang-orang itu dibandingkan dengan keempat orang ini di depan matanya, perbedaan itu terlalu besar. Tembakan cahaya berdarah ke langit. 4 orang membawa momentum pisau yang aneh dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Seperti yang diharapkan, seperti yang mereka katakan, di bawah hamparan ruang berwarna darah ini, keempat kekuatan mereka melambung tinggi. Ye Yuan jelas bisa merasakan bahwa kekuatan keempat orang ini memang melebihi kekuatan mistis-mistis biasa secara signifikan. Keempat orang yang saling melapisi, momentumnya bahkan lebih mengejutkan. Ye Yuan mengeluarkan batang api dan bentrok bersama dengan 4 orang, dan sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan sedikit pun. Gelombang naga Ye Yuan sudah lama dipupuk ke peringkat roh tahap akhir. Peningkatan kekuatannya bukan hanya sedikit. Bahkan jika tidak menggunakan energi esensi, Ye Yuan juga bisa bertarung dengan pembangkit tenaga listrik yang melampaui mistis void puncak dengan mengandalkan teknik bela diri ras naga. Bagaimana mungkin? Kamu sebenarnya tidak terpengaruh oleh dewa darah yang merusak surga. Blood Soul berkata dengan takjub. Saat Ye Yuan bertarung, dia berkata dengan jijik, tubuh berdaging naga sejati adalah fisik yang ekstrim dan fisik dunia yang gigih. Hanya dengan orang-orang seperti cara tercela Anda, bagaimana hal itu dapat membatasi efek pada saya? Petik 2. Sialan, trik bocah ini benar-benar muncul dalam aliran tanpa akhir. Kata Blood Cardle dengan marah. Mengikuti peningkatan di bidang kultivasi, garis keturunan naga sejati Ye Yuan telah lama mencapai peringkat suci. Garis keturunan ras naga adalah salah satu garis keturunan paling mulia di dunia. Bagaimana itu bisa ditekan oleh surga darah God Bane ini? Perlombaan naga yang bangga tidak akan pernah menurunkan kepala mereka kepada siapapun. Bahkan ras iblis. Melihat adegan ini, tatapan Ji Changlan berkedip tanpa henti. Jelas, dia cukup terkejut. Mandat Putra Surga. Mandat Putra Surga. Tidak melihatnya hanya dalam waktu 20 tahun, berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Namun, sudah mencapai titik ini. Kartu trufnya harus digunakan, kan? Petik 2. Berpikir ke belakang, sudut mulut Ji Changlan tanpa sadar mengungkapkan sedikit senyum. Dia secara alami tahu bahwa mandat Putra Surga itu sulit untuk dihadapi. Alasan mengapa dia membuat begitu banyak rencana darurat adalah untuk menguras kartu truf Ye Yuan. Beberapa dari kalian, berhenti bermain. Cepat selesaikan dia, kata Ji Changlan agak kesal. Mendengar suara Ji Changlan, keempat tokoh mundur eksplosif, langsung memisahkan jarak dari Ye Yuan. Betapa membosankan. Sulit untuk menemukan orang yang begitu menarik, bahkan tidak bisa bermain lebih lama, kata Blood Soul tanpa daya. Lupakan saja, anak kudus dewa sudah tidak bahagia. Jika kita masih tidak menganggapnya serius, dia mungkin akan langsung menghapus kita, kata Blood Cardle. Tapi bocah ini sangat kuat. Dalam keadaan tidak menggunakan energi esensi, dia benar-benar berjuang untuk bermain imbang dengan kami berempat. Tidak heran dia adalah mandat Putra Surga. Kekuatan ini benar-benar mengerikan, kata Blue Extinction. Tidak peduli seberapa hebat kekuatannya, hanya ini dan tidak lebih dari itu juga. Ayo, Blood Soul berkata dengan dingin. Selesai berbicara, keempat orang itu benar-benar berubah menjadi awan kabut darah dengan ledakan. 4 pedang panjang sebenarnya digabungkan menjadi satu. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, mengungkapkan tatapan tertegun. Langkah ini sepertinya agak luar biasa. 6 dari mereka adalah dari fisik suci kondensasi darah. Aspek yang menakutkan dari bentuk fisik ini adalah bahwa mereka dapat bertarung secara individu,
dan mereka juga dapat bergabung menjadi satu tubuh. Anda sangat beruntung bahwa Blue Drain dibunuh oleh Anda dan bahwa Blue Devil juga tidak ada di balai pengobatan raja. Tapi berurusan denganmu, mereka berempat harus memadai. Petik 2. Ji Changlan menjelaskan dengan sangat tenang. Jelas, dia sangat percaya diri dalam 4 serangan gabungan mereka. Ke-6 serangan, badan gabungan, pelindung besar itu agak menuntut bahkan dia untuk menghadapinya juga. Ke-6 pelindung besar ini diciptakan oleh Tuan Surgawi yang menghabiskan harga yang luar biasa. Guru Surgawi menghabiskan beberapa ribu tahun sebelum menciptakan 24 fisiologi suci kondensasi darah. Setelah 24 fisioterapi suci kondensasi darah ini digabungkan menjadi satu, bahkan jika surga menstabilkan Raja Surgawi, Suge Kingsuan ada di sini, itu akan lebih dari yang bisa dia hancurkan juga. Kegiatan yang dilakukan ras iblis secara rahasia beberapa tahun ini sebagian besar diselesaikan oleh 24 fisioterapi suci kondensasi darah ini. Dalam keadaan di mana Tuan Surgawi tidak dapat muncul, 24 fisioterapi suci kondensasi darah ini bisa dikatakan sebagai wakilnya. Master Surgawi mengirim 6 pelindung besar untuk datang dan membantu Ji Changlan dalam sekali jalan. Pentingnya dia menempel pada Ji Changlan bisa dilihat. Tentu saja, Ji Changlan juga tidak mengecewakannya. Sejak perubahan balai pengobatan raja, Ji Changlan melakukan banyak hal secara terbuka dan diam-diam. Kecepatan mengumpulkan Blood Soul Bats beberapa puluh kali lebih cepat daripada di masa lalu. Proyek kolosal ini, Ji Changlan juga menyelesaikannya belum lama ini. Selama ini, Master Surgawi sangat puas dengan kinerja Ji Changlan. Satu-satunya pengecualian adalah Ye Yuan. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah tajam. Keempat awan kabut darah yang meledak itu tiba-tiba berkumpul bersama, menjadi seseorang. Tapi aura orang ini benar-benar berbeda dari 4 orang sebelumnya. Hanya dengan menilai dari aura, kekuatan orang ini sangat mengerikan. Huhu, nikmatilah jam terakhir ini, kata Ji Changlan dengan ejekan. Mendengar itu, Ye Yuan berseri-seri dan berkata, karena kamu tahu bahwa aku adalah putra mandat surga, maka kamu harus siap untuk perhitungan. Trik setingkat ini dan kau ingin membunuh mandat putra surga. Petik 2. Tawa mengejek Ye Yuan membuat ekspresi Ji Changlan berubah. Bab 1170 banding 50.000 tahun kemudian, gelombang Dewa Pangkat Surgawi muncul kembali. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Tatapan Ji Changlan berubah tajam. Dia melihat bahwa Ye Yuan sebenarnya perlahan menarik token naga suci. Ye Yuan perlahan menutup matanya. Semua otot di sekujur tubuhnya gemetar berirama. Apakah orang aneh ini akhirnya akan menggunakannya? Lebih dari 50.000 tahun kemudian, akhirnya melihatnya sekali lagi. Petik 2. Di dalam pagoda Fast Heaven, Long Teng telah memperhatikan situasi pertempuran selama ini. Ketika dia melihat Ye Yuan menyimpan token naga suci, dia tahu bahwa orang aneh kecil ini akan melepaskan langkah besar. Ye Yuan telah lama mengolah gelombang naga ke alam kesempurnaan peringkat roh. Adapun gelombang naga pangkat surgawi, itu hanya sesuatu dari legenda. Namun, dalam 100.000 tahun, satu orang yang benar-benar mengembangkan gelombang naga ke peringkat surgawi, itu adalah Long Teng. Apa yang tertulis dalam prasasti surgawi klan naga adalah bagaimana cara melatih gelombang naga ke peringkat surgawi. Dengan bakat Long Teng yang luar biasa, ia memahami prasasti surgawi dan mencapai gelombang naga peringkat surgawi. Begitulah cara dia menjadi klan naga terkuat dalam 100.000 tahun ini. Tapi Long Teng menghabiskan hampir 500 tahun untuk memahami gelombang naga peringkat dewa saat itu. Tapi Ye Yuan hanya menghabiskan 1 hari. Dari gelombang naga pangkat roh ke gelombang naga pangkat surgawi, sama seperti semua pemahaman prasasti surgawi, yang paling sulit adalah melewati ambang pintu. Tapi penyeberangan ambang pintu ini terlalu mudah bagi Ye Yuan. Bahkan jika Long Teng telah lama dipersiapkan di dalam hatinya, dia juga kaget dengan takjub dengan kecepatan pemahaman Ye Yuan. Benar-benar layak menjadi atavisme Dragon Soul. Kemampuan pemahaman semacam ini dapat dengan mudah dinilai sebagai menantang surga. Fisik yang sulit ditemukan sekali setiap juta tahun, benar-benar tak terbayangkan. Bocah ini penuh dengan rahasia di mana-mana padanya. Hanya bagaimana atavisme naga jiwa ini terjadi. Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Dia juga tidak bisa mengerti sampai sekarang, Ye Yuan jelas seorang seniman bela diri manusia, mengapa dia memiliki fisik ras naga yang sulit ditemukan sekali setiap juta tahun. The Blood Condensing Holy Pisik memegang pisau panjang di tangannya, auranya mencengangkan. Sepanjang jalan, Ye Yuan telah bertemu seniman bela diri yang menggunakan kekuatan sanguin beberapa kali.
Tapi dibandingkan dengan fisik suci pengembunan darah ini, itu hanyalah magang kecil yang bertemu seorang penyihir hebat. Pergi ke neraka. Darah mewarnai langit. Petik 2. Sebuah pisau yang berani dan tanpa hambatan yang membawa kekuatan penghancur yang tidak masuk akal menembak langsung ke wajah Ye Yuan. Melihat dari samping, cahaya pedang tajam itu benar-benar membagi langit berwarna darah menjadi dua bagian. Mengaum. Pada saat yang sama, cakar naga emas yang hampir terwujud memecah langit dan menyambut cahaya pedang berwarna darah itu. Pedang ringan versus cakar naga, itu membuat leher orang menyusut kembali. Semua orang berpikir bahwa cakar naga ini akan benar-benar terbelah oleh pisau. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, dua gelombang energi yang mengerikan bertabrakan, menendang gelombang energi yang cemerlang. Energi tanpa suara langsung menyebar ke seluruh balai pengobatan raja. Banyak seniman bela diri ras iblis bahkan tidak mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan sama sekali dilenyapkan oleh gelombang energi ini. Kedua aliran energi itu benar-benar memasuki jalan buntu di udara. Bila ini yang cukup untuk membelah semuanya benar-benar ditangkap dengan paksa oleh cakar naga emas. Bergemuruh. Dua gelombang energi mulai bergetar dengan keras. Tiba-tiba, ekspresi Ji Changlan berubah. Pandangan acuh tak acuh dari sebelumnya sudah lama digantikan oleh kejutan. Ini adalah teknik bela diri peringkat surgawi ras naga. Orang ini, dia memahami gelombang naga pangkat surgawi. Ji Changlan mengatakan keterkejutan yang tertulis di seluruh wajahnya. Ji Changlan telah menyamar di antara umat manusia untuk waktu yang lama, tapi dia masih sangat jelas tentang beberapa rahasia alam surgawi. Teknik bela diri perlombaan naga benar-benar didirikan atas dasar gelombang naga. Dan ciri khas gelombang naga yang menembus peringkat dewa adalah warna emas. Cakar naga emas yang tampaknya korporeal dengan jelas menunjukkan bahwa Ye Yuan memahami gelombang naga peringkat surgawi. Bang! Ledakan dahsyat menghampiri, mengejutkan Ji Changlan, yang merenung dalam pikirannya. Setelah berhenti sebentar, cakar naga emas benar-benar menghancurkan cahaya pedang yang tak tertandingi itu. Ini belum berakhir. Cakar naga emas langsung menabrak fisik suci kondensasi darah. ARGHHH. Di tengah-tengah tangisan yang menyedihkan, fisik suci pengembunan darah langsung ditampar menjadi awan kabut darah. 4 awan kabut hitam keluar dari bawah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Wosh, wosh, wosh. Kabut darah itu sebenarnya memadatkan 4 angka sekali lagi dengan gas hitam sebagai pusatnya. Siapa yang bisa kalau bukan Blood Soul yang berempat? Peringkat surgawi Coiling Dragon Heaven Devastating Palm sebenarnya tidak menyerang mereka mati di satu telapak tangan. Blood Soul memiliki tampilan rasa takut yang tersisa di hatinya. Warna di wajahnya juga memudar, tampak sangat pucat. Jelas, meskipun telapak tangan ini tidak memukulnya mati, itu juga sangat mengurangi kekuatannya. Haha, apa gunanya bahkan jika telapak tangan ini lebih kuat? Beberapa dari kita adalah tubuh yang tidak mati. Anda tidak bisa membunuh kami. Haha. Blood Soul tertawa gila, sementara Ye Yuan, yang tidak memiliki gerakan selama ini, tiba-tiba membuka matanya. Ji Changlan telah memperhatikan arah Ye Yuan selama ini. Sejak setelah mengeksekusi Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, Ye Yuan menutup matanya jauh-jauh. Itu juga tidak pasti apa yang dia lakukan. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membentak kedua matanya. Sinar cahaya cemerlang keluar dari matanya. Ji Changlan mengumpat di dalam hatinya. Hati-hati, teriak Ji Changlan. Blood Soul terkejut dan buru-buru melemparkan teknik gerakan, ingin melarikan diri. Puci, dari 4 orang itu, 3 orang lolos. Tapi ada sosok yang langsung diretas menjadi kabut darah oleh Ye Yuan sekali lagi. Hanya saja kali ini, Ye Yuan tidak memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Di dalam domain pedang, Ye Yuan langsung menghabisi semuanya, termasuk awan gas hitam itu. Keluaran darah, mati. Blood Soul mereka bertiga mengungkapkan ekspresi petir, memandang Ye Yuan, dan berkata dengan ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kau memutuskan dewa merusak manik darah. Bagaimana kamu melakukannya? Adegan itu sebelumnya, Ye Yuan tidak memiliki perasaan sedikit pun kelesuan saat melakukan teknik bela diri. Pembasmian jahat kekuatan pedang pulih ke kondisi puncaknya lagi. Sangat jelas, Ye Yuan sudah sepenuhnya menyelesaikan God Blood Corrupting Blood. Hanya saja, Blood Soul tidak berani percaya sama sekali bagaimana Ye Yuan melakukannya. Sedikit sinis dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan saat dia berkata dengan dingin, benda yang hanya merusak, apa sulitnya melepasnya. Memikirkan bahwa kalian semua masih memperlakukan benda buruk ini sebagai harta karun. Petik 2. Saat Blood Soul mendengar, wajahnya tidak bisa berubah kaku.
Hal yang buruk. God Corrupting Bloodbath adalah keberadaan yang bahkan bisa merusak artefak surgawi. Ketika sampai di mulut Ye Yuan, itu benar-benar menjadi hal yang buruk. Manik darah dewa yang mengorupsi secara alami bukanlah hal yang buruk. Tapi mereka tidak tahu bahwa Ye Yuan memiliki sandal Secret Flame pembersih padanya dan bisa memurnikan banyak objek di bawah langit. Manik-manik darah korupsi dewa ini hanya buatan manusia. Namun, puncak Secret Cleansing Sandal 9 tingkat api adalah kekuatan esensi api paling murni dan paling murni di dunia. Selama Ye Yuan diberi waktu, memurnikan darah tercemar secara alami dilakukan dengan mudah. Setelah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, Ye Yuan sudah diam-diam memutar api, menghilangkan darah yang rusak di dalam lautan energi esensinya dan di dalam pedang pembasmi jahat yang bersih. Serangan mendadak ini membuat keempat orang lengah. Menghasilkan Blood Extinction yang langsung diberantas. Tidak, saya tidak percaya itu. The God Corrupting Bloodbath adalah kekuatan sanguin darah kehidupan kita. Bagaimana Anda bisa menyelesaikannya? Petik 2. Blood Soul memiliki tatapan biadab, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Either way, orang aneh seperti kalian semua tidak akan ada lagi segera. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Tatapan Blood Soul berubah niat, tapi Ye Yuan sudah diam-diam tiba di sisinya. Bab 1171, Siapa yang menang, siapa yang hilang. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Mendering. Suara logam berbenturan. Mata Ye Yuan kabur. Pedang pembunuh tertentu sebenarnya diblokir oleh Ji Changlan. Setelah selang waktu 20 tahun, itu adalah pertama kalinya saudara magang, kedua orang itu begitu dekat. Namun, ekspresi Ye Yuan berubah. Pedang di tangan Ji Changlan sebenarnya adalah artefak surgawi juga. Huhu, kamu tampaknya sangat terkejut bahwa aku memiliki artefak surgawi di tanganku. Ji Changlan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Mendering. Energi esensi dua orang tersapu, terpisah satu sama lain. Trio Blood Soul menghela napas panjang lega, merasa beruntung bisa selamat dari bencana. Banyak terima kasih kepada anak suci dewa atas penyelamatannya. Bawahan ini tidak mampu dan mengecewakan anak suci dewa. Keringat Blood Soul mengalir deras saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata. Ji Changlan mendengus dingin dan berkata, jika bukan karena kalian masih punya sedikit kegunaan, Anda berpikir bahwa kursi ini akan menyelamatkan Anda semua. Sekelompok baik untuk tidak apa-apa, bahkan tidak bisa membuatnya sedikit membahayakan. Petik 2. Ji Changlan telah menyiapkan banyak kemungkinan dan bahkan berpikir bahwa ia dapat melukai Ye Yuan dengan serius. Siapa yang tahu bahwa selain membuat Ye Yuan menampilkan beberapa kartu truf, ia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Ye Yuan sama sekali. Blood Soul dan yang lainnya tidak berani membantah, buru-buru mundur. Dengan putra suci mengambil tindakan, secara alami mereka tidak perlu lagi. Selain itu, Blood Soul melihat dengan kaget bahwa mereka tidak bisa memasukkan hidung mereka ke dalam pertempuran ini sama sekali. Itu terlalu mudah bagi Ye Yuan untuk ingin membasmi mereka. Tubuh abadi hanyalah lelucon di depan Ye Yuan. Ji Changlan bermain-main dengan pedang surgawi di tangannya dan berkata dengan ekspresi geli, saat itu, pembangkit tenaga listrik kerajaan yang mati di tangan Tuan Surgawi terlalu banyak untuk disebutkan. Hanya pedang surgawi, tidak perlu membuat keributan besar. Petik 2. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, dan dia membuka mulutnya dan berkata, Tuan Surgawi yang kamu bicarakan, mungkinkah itu salah satu makhluk surgawi, Kanuo? Ji Changlan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tahu sedikit. Hanya saja bunga iblis Bunda Suci telah muncul. Meskipun dia terluka parah oleh pedang surgawi, selama dia pulih dan bergabung dengan Tuan Dewa Surgawi, apakah Anda berpikir bahwa Anda masih memiliki harapan? Petik 2. Ye Yuan memberinya tatapan yang sangat berarti dan berkata, apakah kamu mengikatku? Ji Changlan tidak memiliki niat untuk menyangkal, mengatakan, Saudara Junior, Anda adalah orang yang cerdas dan harus tahu logika burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali. Perang tanpa harapan kemenangan, mengapa Anda harus mengambil pekerjaan yang sulit di luar jangkauan Anda? Petik 2. Dengan pengertianmu tentang aku, tidakkah kamu berpikir bahwa mengatakan kata-kata ini agak membuang nafasmu? Apakah Anda berpikir bahwa saya akan setuju? Ye Yuan berkata dengan mengejek tertawa mengejek. Ji Changlan berkata, zaman telah berubah. Karena Anda secara pribadi melihat bunga iblis Bunda Suci terbentuk, saya percaya Anda harus tahu bahwa Anda sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Surga mutlak memiliki Jiang Chen pembangkit tenaga listrik reality dewa asal ini membantunya. Tapi di sampingmu,
Siapa lagi yang ada di sana? Tanpa keberadaan alam dewa, Tuan Surgawi Kanuo dan bunga iblis Bunda Suci bahkan lebih tak terkalahkan. Petik 2. Alis Ye Yuan tanpa sadar disatukan ketika dia mendengar itu. Ketika Ji Changlan melihat, dia melanjutkan, sebenarnya, hari-hari itu bersama Anda dan Tuan, saya juga sangat bahagia. Tetapi saya tidak memiliki perintah atas diri saya sendiri. Urutan bertahan hidup dari ras iblis seperti Raja Manusia bagi rakyatnya, pikiran untuk hidup, pikiran untuk mati. Berbicara tentang itu, Anda mungkin tidak percaya. Guru surgawi menyegel jiwa surgawi saya dalam jiwa surgawi manusia. Karenanya, itu sebabnya Anda semua tidak dapat mendeteksinya. Tetapi selama bertahun-tahun, saya telah dikorosi oleh jiwa manusia. Orang bisa mengatakan bahwa aku setengah iblis, manusia setengah aneh sekarang. Mengenai kejadian guru, saya hanya bisa mengatakan, sangat menyesal. Petik 2. Kau harus tahu, nasib terakhir mandat putra surga adalah kematian. Absolute Heaven seperti itu, Fang Tian 50.000 tahun juga sama seperti itu. Dalam hal eksploitasi berjasa dan prestasi besar, siapa yang dapat bersaing dengan mandat putra surga dalam sejarah umat manusia? Tetapi Anda melihat, di antara mandat putra surga yang Anda kenal, siapa lagi yang ada? Petik 2. Kata-kata Ji Changlan dapat dikatakan menyentuh akord hati seseorang. Dia membicarakannya sampai Ye Yuan benar-benar ragu sejenak. Dia tidak mengatakan hal-hal seperti apapun yang mendominasi alam surgawi, hanya dia sendiri yang berkuasa, dan seterusnya. Karena dia tahu bahwa Ye Yuan tidak tertarik sama sekali. Bergerak dengan perasaan, memahami dengan alasan, adalah cara terbaik untuk mengikat Ye Yuan. Namun, Long Teng di dalam Fast Heaven Pagoda agak panik ketika dia melihat penampilan Ye Yuan yang goyah. Ye Yuan, ras iblis tidak boleh dipercaya. Ji Changlan ini jahat dan sangat ambisius, Anda tidak harus tertipu triknya. Long Teng berkata dengan cemas. Saudara muda, kami adalah sesama murid selama 500 tahun. 500 tahun bagi saya, manusia, setengah gila ini, sungguh menghangatkan hati saya. Tapi Kanuo, pada hari saya dilahirkan, saya dimeteraikan olehnya, menjadi penampilan yang aneh ini. Saya bisa memberitahu Anda sebuah rahasia. Sekarang surga Dao dunia surgawi hilang, Kanuo sudah kehilangan minat di dalamnya. Setelah menaklukkannya, dia masih ingin memikirkan cara untuk kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, kami akan membangun kembali ketertiban di alam surgawi dan mempertahankan keadaan saat ini. Bukankah itu bagus? Ji Changlan merangkai dengan terampil. Dengan ini, Long Teng semakin panik dan berkata, kamu Yuan. Jangan dengarkan kebohongannya, dia. Kamu tutup mulut untuk tuan muda ini. Ye Yuan tiba-tiba berteriak. Ji Changlan membeku ketika dia mendengar itu tetapi kemudian dia melihat Ye Yuan mengeluarkan Fast Heaven Pagoda dan dengan santai mengeluarkan beberapa mantra. Suara Long Teng tidak bisa lagi mentransmisikan. Ketika Long Teng di dalam melihat situasi, dia bahkan lebih bingung seperti semut di wajan panas. Tapi Ye Yuan sudah sepenuhnya mengendalikan pagoda surga-surga sekarang. Dia, roh artefak, benar-benar tak berdaya. Ketika Ji Changlan melihat situasi itu, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Sepertinya bujukannya mulai berlaku. Kamu tadi bilang, dia akan memikirkan cara untuk kembali ke tempat asalnya. Apa? Apa ini artinya? Ye Yuan bertanya dengan suara serius. Ji Changlan berkata, perlombaan iblis bukanlah perlombaan realem surgawi sama sekali. Adapun bagaimana mereka datang, sangat menyesal, saya juga tidak tahu. Petik 2. Ye Yuan mengerutkan alisnya dan mulai merenung. Berita ini benar-benar berita yang menggemparkan dunia. Tapi, aku mendengar Kanuo berkata sebelumnya, mereka. Lampu menyala. Ji Changlan tiba-tiba melesat maju. Dia sedang menunggu kesempatan di mana Ye Yuan menjadi lalai dengan berbicara sampai sekarang. Dia tidak berharap sama sekali untuk kesetiaan janji Ye Yuan untuk ras iblis. Tapi dia tahu bahwa Ye Yuan pasti akan tertarik pada sejarah ras iblis. Oleh karena itu, ia menggali langkah demi langkah, menunggu ketidakhadiran sesaat Ye Yuan. Ketika para ahli bertukar pukulan, sebuah instan sudah cukup. Disengaja dalam nasihat, cepat bertindak. Pedang Ji Changlan sangat cepat. Dibandingkan dengan teleportasi Ye Yuan yang lebih besar, itu tidak kalah dengan baik. Hanya saja Ji Changlan tidak berpikir bahwa pada saat yang bersamaan, Ye Yuan juga pindah. Mendering, mendering. Dua pedang panjang berpotongan dan dilewati, berpisah saat kontak. Jauh, Blood Soul dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur mereka. Adegan tadi-tadi terlalu serius menarik.
Bahkan mereka juga dibawa oleh Ji Changlan dan bahkan berpikir bahwa Lord Holy Sun benar-benar merekrut Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu itu dalam sekejap, situasinya tiba-tiba berubah. Blood Grudge? Mereka, siapa yang menang? Blood Soul tidak bisa menahan diri untuk meminta Blood Grudge di sebelah. Blood Grudge menggelengkan kepalanya dan juga terlihat gugup. Puff! Darah segar tiba-tiba menyembur keluar dari dada Ye Yuan, dan dia tanpa sadar berlutut tetapi berhenti di tengah jalan. Hahaha, anak suci dewa memang tangguh. Melihat adegan ini, Blood Soul 3 orang tidak bisa menahan kegembiraan. Bab 1172, Pedang Terbang Berdarah. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan, kamu baik-baik saja. Pembatasan pagoda surga-surga juga secara otomatis dihapus pada saat ini. Long Teng bergegas langsung keluar dari pagoda Fast Heaven dan menatap Ye Yuan dengan prihatin. Kulit Ye Yuan pucat pasi, darah di dadanya memancar keluar seperti air mancur, tampak sangat menakutkan. Luka yang diukir pada tubuh fisik oleh pedang suci tidak mudah untuk disembuhkan. Ye Yuan memutar seni generasi naga tiruan dengan gila, tapi luka itu sembuh agak lambat. Aku baik-baik saja. Kulit Ye Yuan putih seperti selembar saat dia berkata dengan keras. Bunuh dia. Ark. Petik 2. Mulut Ji Changlan memancarkan lolongan. Seperti jika melelahkan semua kekuatan di tubuhnya. Puci. Setelah suara ini dibuat, tubuh Ji Changlan benar-benar terpotong di pinggang. Melihat adegan ini, ekspresi trio Blood Soul berubah drastis. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa babak ini, sebenarnya Ye Yuan yang menang. Ye Yuan hanya mengalami luka di dadanya, sementara Ji Changlan terpotong setengah di pinggang. Demikian pula, menggunakan artefak surgawi, luka itu juga tidak dapat sembuh. Tapi tanpa diragukan lagi, situasi Ye Yuan sekarang menjadi lebih berbahaya. Reaksi 3 orang Blood Soul tidak bisa dikatakan tidak cepat. Mereka berlari keluar, menyerbu ke arah Ye Yuan. Ekspresi Long Teng berubah sangat dan baru saja akan mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Ye Yuan. Biarkan aku. Selesai berbicara, Ye Yuan menggumamkan kata-kata dengan pelan. Hukum Dao-Dao yang misterius dan sulit dipahami perlahan-lahan muncul. The Fast Heaven Stone Stele tiba-tiba berubah besar dari kecil, menghancurkan ke arah 3 orang. Trio Blood Soul tidak berpikir bahwa Ye Yuan masih memiliki mundur seperti itu. Karena tidak siap, mereka segera ditekan oleh prasasti batu Fast Heaven. Fast Heaven Stone Stele yang membawa hukum Divine Dao secara langsung menghancurkan ketiga orang menjadi berkeping-keping. Bahkan gas hitam yang terkondensasi ke dalamnya juga langsung dimusnahkan oleh Fast Heaven Stone Stele. Fast Heaven Stone Stele dan Evil Extermination Sword awalnya adalah kutukan dari ras iblis. Ye Yuan sudah bisa menarik sebagian dari kekuatan Fast Heaven Stone Stele saat ini. Bagaimana bisa trio Blood Soul mampu bertahan? Tentu saja, ini terutama masih karena Ye Yuan melukai mereka sebelumnya dengan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Kekuatan mereka saat ini sudah sangat diabaikan. Wark. Selesai menekan trio Blood Soul, Ye Yuan juga muntah seteguk darah. Memanfaatkan esensi surgawi dan kekuatan hukum Dao surgawi, terutama dalam keadaan terluka parah, itu menambah beban pada tubuhnya bahkan lebih. Kamu Yuan. Long Teng buru-buru pergi untuk mendukungnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Senior, Anda kembali ke dalam pagoda Fast Heaven pertama. Pertarungan ini belum berakhir. Petik 2. Ekspresi Long Teng berkedip tanpa henti, tapi akhirnya masih mengangguk dan kembali ke dalam pagoda Fast Heaven dengan enggan. Saat ini, tingkat pertempuran ini sudah tidak bisa dia ikuti. Pada saat ini, cahaya berdarah melonjak ke langit dari tubuh Ji Changlan. Tempat di mana dia terputus di pinggang sebenarnya bergabung kembali, tampak sangat mengerikan. Sangat jelas, dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan kekuatannya. Pedang Ye Yuan ini tidak memotong bagian vitalnya. Bahkan seniman bela diri biasa tidak bisa dibunuh, apalagi iblis seperti Ji Changlan. Seni generasi naga Tyrant Ye Yuan juga berputar hingga batasnya, memulihkan lukanya. Pada saat yang sama, ia bahkan menelan pil obat tier 9. Betapa liciknya, kakak muda. Pada saat ini, Ji Changlan yang berada di dalam cahaya darah berbicara. Nada suaranya sedingin es. Jelas, dia menerima pukulan Ye Yuan jauh ke dalam hati. Dia memancing Ye Yuan langkah demi langkah tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan hanya bertemu satu tipe muslihat dengan yang lain, dan bahkan dengan sengaja menyegel pagoda surga raya agar dia bisa melihatnya. Pada akhirnya, dia jatuh ke skema Ye Yuan. Putaran ini, masih dia yang kalah oleh Takik.
Kamu juga menipu. Menyelamatkan mereka barusan mungkin untuk menjadi kambing hitam bagimu, kan? Petik 2. Dia tidak punya reservasi sebelumnya dalam membiarkan Blood Soul dan sisanya untuk menyerahkan diri bagi Ye Yuan untuk membunuh, untuk memperburuk cedera Ye Yuan. Dengan cara ini, ia bahkan memiliki lebih banyak waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Ji Changlan tahu bahwa Ye Yuan masih memiliki kekuatan yang tersisa. Jika Ye Yuan tidak menyusut kembali dari cedera parah dan langsung datang untuk membunuhnya, ia praktis tidak memiliki sisa kekuatan untuk membalas. Hanya banyak sampah. Mati untukku adalah kemuliaan mereka, kata Ji Changlan tanpa peduli. Kamu benar-benar pantas mati. Hahaha, adik lelaki juniorku, sudah mencapai titik ini hari ini. Apakah kamu masih belum mengerti aku? Karena itu, aku datang untuk membunuhmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Pertempuran ini, orang yang mati adalah kamu. Petik 2. Apakah begitu? Kalau begitu mari, lanjutkan putaran, bagaimana? Petik 2. Sambil berbicara, Ye Yuan perlahan berdiri. Ji Changlan dalam cahaya darah terkejut dan berkata dengan ngeri, kamu, bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kamu tahu bahwa aku memperoleh Canon Medicine Jiwa Dewa, tidak bisakah kamu menebaknya? Arcane Insight Rank. Ji Changlan berkata dengan ngeri. Pil obat Arcane Insight Rank berisi hukum Divine Dao. Pil obat penyembuhan secara alami dapat menghilangkan kekuatan hukum yang ditinggalkan artefak surgawi pada luka. Jadi, bisakah kamu pergi dan mati saja? Suara acuh tak acuh Ye Yuan terdengar. Pedang menebas Ji Changlan di dalam cahaya berdarah. Namun di detik berikutnya, ekspresi Ye Yuan berubah drastis. Semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Lonceng alarm Ye Yuan berbunyi, dan dia memilih untuk berteleportasi lebih besar pada saat pertama. Pedang terbang berdarah. Suara aneh tiba-tiba keluar dari dalam cahaya berdarah, sangat berbeda dari Ji Changlan biasanya. Namun, ketika pedang terbang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya diperbesar tanpa batas di murid Ye Yuan merasakan tekanan luar biasa. Tanpa menahan sedikit pun, Sword Intent Connecting to Divinity. Ye Yuan mengumpulkan energi esensi, mengaktifkan pedang surgawi pembasmian jahat sampai batasnya. Jaring pedang tebal menyambut pedang terbang berwarna darah yang mendekat. Pedang terbang ini bukanlah pedang asli, tapi satu demi satu dari energi pedang yang pekat. Energi pedang dan energi darah menyatu bersama. Segera, jaring pedang Ye Yuan dan pedang darah bertabrakan. Serangan pertama, Ye Yuan hampir memuntahkan seteguk darah. Ini adalah benturan hukum Divine Dao. Namun, sepertinya Ji Changlan adalah level yang lebih tinggi. Ye Yuan memutar seni kura-kura harta karun hitam dan seni generasi naga tiran, dan dengan paksa menekan energi darahnya yang bergulir. Pada saat yang sama, pedang pembasmi jahat di tangannya tidak berhenti sesaat, menari sampai itu tidak bisa ditembus. Untuk sesaat, Ye Yuan tampaknya dadanya diserang oleh palu berat yang tak terhitung jumlahnya. Luka dari sebelumnya tidak segera sembuh. Di bawah serangan pedang darah yang tak terhitung jumlahnya ini, lukanya terbelah sekali lagi. Akhirnya, gelombang pedang darah ini bertahan oleh Ye Yuan. Tapi luka di tubuhnya memburuk beberapa kali. Pada jubah panjang putih Ye Yuan, itu sudah ternoda penuh darah merah kehitaman. Ji Changlan memang tidak mudah ditangani. Dalam cahaya darah, Ji Changlan perlahan berjalan keluar. Tubuhnya yang terputus sebenarnya disatukan sekali lagi pada saat ini. Adik junior muda, langkah ini masih bisa dilewati, kan? Kamu juga terlalu ceroboh. Kemampuan pemulihan ras iblis dinilai buruk. Bahkan kamu sudah pulih, bukankah aku akan sembuh? Ji Changlan berkata pada Ye Yuan dengan senyum lebar. Darah di dalam tubuh Ye Yuan dalam kekacauan. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa berbicara. Pedang darah itu terlihat sangat ceroboh dan biasa saja, tetapi kekuatannya sungguh menakutkan. Pedang iblis pemusnahan jahat yang ia gunakan dengan esensi surgawi sebenarnya tidak mampu menangkal dampak yang dibawa oleh kekuatan hukum kepadanya.